Kewajiban kita tahu, bisa jadi kewajiban pada wikana seluruh ini yang jelas. Dalam Al-Quran, masalah Isra Mi'raj ini ada beberapa hal perlu diumumkan. Pertama, ayat ini diawali dengan kalimat Subhana, Maha Suci Allah. Yakini begitu. Lalu yakin ini jadi tahu yang Isra Mi'raj. Harus yakin dengan kekuasaan Maha Suci Allah dari segala sifat kekurangan, Maha Suci Allah dari segala sifat kelemahan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa, Maha segala-galanya. Kenapa niki diawali dengan kalimat Subhana? Karena yang akan diceritakan niki adalah masalah yang di luar jangkauan akal kita. Pertama, maka Allah mengawali dengan Subhana. Kemudian di dalam ayat ini Allazi asra, yang telah memberangkatkan. Allah memberangkatkan. Nabi Muhammad bukan lampak terperangkat. Ampura yang maratiang buat zaman 6 dia waksa suku Bali. Zaman 6 tipe nah berada di tanah beak mantan itu. Oleh ke tanah beak tipe menemeng tipe darek tilai. Muka betulan arah teluk kelitip dia lagi mati ke dalam motor. Teluk kelitip semangat sakit. Dia milu ke motor ni. Yang sumpul baru kabar kelitip ni. Di Banyurik dengan keberkan cerita maksud saya tadi dari Darek ke Tanah Beak ke Darek ke Banyurik dalam jangka waktu 1 jam 12 menit. Itu semangat yang saya apa ni? Kan saya kan belum tahu kebaca motor. Begitu juga Isra Mi'raj, orang yang tahu keagungan Allah, kekuasaan Allah, tidak ada yang sulit. Marah keliki baru mulai lampak keliki jadi kedarik. Semangat niki juga lampak mujuk tanah beak tulak darik itu Banyurik pilih bulan tak sampai. Tidak sampai. Laku marah tiang bang, tulak malik. Andai kalampak di Bandung satu. Saya jalan kaki dari Darek ke Tanah Beak, dari Tanah Beak ke Darek lagi, dari Darek ke Banyurik, lampak saja apa ni? Piran jogan tuan dia. Lagu dia ni lampak toko, beli motor, supplier motor. Rumah ikan kebecat motor di sadu. Nah begitu juga Isra Mi'raj ni. Orang yang sudah yakin dengan kudrat iradat Allah, tidak ada yang sulit bagi kita Isra Mi'raj. Yang kedua, Malik Allah Ta'ala Subhanalladzi asra bi'abdihi, tidak menyebut alladzi asra bi ruhihi, tidak menyebut alladzi asra bi manamin, bi'abdihi, menandakan bahwasanya Isra Mi'raj itu adalah roh dan jasad. Karena dalam Al-Quran, dalam tata bahasa Arab, mahwal abdu, al-abdu, yaitu roh dan martiap. Saya ini hamba Allah, tidak roh saja saya ini hamba Allah, roh dan jasad saya. Maka Allah menyebut bi'abdi. Dalam kitab Madarijus Su'ud menyebutkan yakzatan, bukan tidur tapi yakzah, dalam keadaan jaga. Niki minal masjidil haram min lil ibtida, mulai dikatakan Isra niki perjalanan malam, min lil ibtida, minal masjidil haram, dari masjidil haram.
pada era niki Masjidil Haram hanya Ka'bah dan Maqaf niki Masjidil Haram. Bagi sawah lumbar Rajuk Mekah ada Ka'bahnya, kemudian ada Maqafnya. Maqaf mahalul tawaf, tawaf ini kira Maqaf. Kemudian di sampingnya niki namanya Mas'a atau Sa'i, mahallus sa'i. Maka baginda Nabi diisrakan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, itu namanya Isra. Tapi tepatnya dari mana diberangkatkan? Dalam riwayat hadis-hadis yang kita baca, minal hijri, diberangkatkan oleh Allah dari hijir Ismail. Nah, hijir Ismail ini setengah lingkaran, dan hijir Ismail itu bagian dari Ka'bah. Andai kata ada seseorang laki-laki takliqut talaq, Arab dengan mama bertaklik, lamun kande tamat Ka'bah jeloni kamu ya jadi saya uni kena pin mana. Kemudian masuk hijir Ismail tidak jatuh talaknya, karena hijir Ismail itu adalah Ka'bah, bagian daripada Ka'bah al-Musyarrafah. Maka baginda Nabi ulang diisrakan oleh Allah dari hijir Ismail minal Masjidil Haram, tepatnya dari hijir Ismail, di bawah mizab. Mizab niki pancoran emas layak kepiak si Tembagi Kuningan niki. Di era Raja Khalid disalin dengan emas, beratnya 38 kilo, 8 on, 38 kilo emas belu olas, yang membuatnya orang Banjarmasin dari Indonesia. Dengan kemudian diganti pintunya kapan lawang Ka'bah ini dua timbang berukun 2 kilo emas, dengan kuncinya dengan sekali-kali. Maka baginda Nabi Isra Mi'raj minal dari Haram, tepatnya dari mana? Minal hijri Ismail. Nah, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Ketika malam tanggal 27 bulan Rajab, malam Jumat, baginda Nabi di hijir Ismail niki nyari kajian telunya. Pertama, seorang pendekar yang sangat terkenal namanya Hamzah ibn Abdul Muttalib, Asadullah wa Asadu Rasulillah. Kemudian di tengahnya baginda Nabi SAW, di samping kirinya Sayyidina Ja'far, sepupunya. Yang menjadi pertanyaan, kenapa baginda Nabi tidur bertiga? Oh, karena niki ampurayang penyebaran agama Islam sebelum Isra Mi'raj niki 13 tahun. Kemudian gangguan teror dari kaum Quraisy. Tetapi ingin membunuh Nabi terhalang dengan 2 orang. Pertama namanya Abu Thalib, yang kedua Khadijatul Kubra. Yisin Lilin terhalang membunuh, mengganggu secara fisik, secara langsung. Saat dua ini penghalangnya. Pertama Sayyidina Abu Thalib dan Sayyidatina Fatimah, Sayyidatina Khadijatul Kubra. Abu Thalib kan bisa terlilak kalau sih dengan Mekah, dengan din bau jari musyawarah Mekah lalu dia melinggi dia. Dia sudah terlilak lalu dia penolak Mekah. Kemudian kenapa Khadijah sangat disegani? Karena dia adalah orang bangsawan, di samping berhawa juga kaya raya. Tidak hanya kaya raya, juga dermawan, murah. Dirarang itu sugih pelit banyak, sugih pelit, menyuruh dikendik marahnya. Yang jarang kaya dan murah. Ini Sayyidah Khadijah, dan dia profesional, memberikan modal siapapun, kawan maupun lawan, diberikan. Yang mencela Nabi minta modal diberikan. Muna cara menyurit membela lumat tebih
dia mata bembe. Tapi ini baginda Nabi panutan kita. Nah, sehingga tidak bisa diganggu langsung fisiknya baginda Nabi. Hanya berapa tawaran-tawaran untuk menghentikan dakwah. Ya Muhammad, hentikan dakwahmu, aku menjadikan kamu jadi raja, menjadi orang terkaya dan seterusnya dan seterusnya. Maka Nabi Muhammad bersumpah, demi Allah, seandainya kata bulan engkau taruh di tangan kiriku, matahari di tangan kananku, aku tinggalkan dakwah ini, demi Allah saya tidak akan menghentikan. Nah, tidak lama kemudian sakit Abu Talib, kemudian sampai sakit keras belum juga mengucap syahadat. Padahal dia pembela Nabi, yang jadi bilim bantal baginda Nabi, yang membesarkan Nabi, yang sampai mengawinkan baginda Nabi dengan Khadijah. Itu jasanya Abu Talib. Tapi ketika mau meninggal dunia, piwak ni sila Nabi, ya amma qul asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Wahai pamanku, ucap syahadat. Ayah nak ucap syahadat namanya Abu Talib, datang namanya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan. Abu-abu ni kita sekarang dengan Abu sulit tato. Di pilkada yang paling takut dia paling sulit tatur oleh pilkada. Tegas-tegas mata guru masuk, saya nomor 3 selesai. Maratia nomor 4 tegas-tegas. Ini kan tulis henggi. Abu-abu namanya, tidak punya pendirian. Maratia ini tegas-tegas, pembela takut. Itulah orang bertarung, kalah ya alhamdulillah, menang juga alhamdulillah. Alhamdulillah, kami tak perok lalu dikaguk perok. Satria, gentleman dan benar. Nah ini Abu Talib, Abu Jahal, Abu Sufyan waktu itu. Ya nak ucap syahadat Abu Talib, ya Abu Talib asabatan dini abaika wa ummahati. Ampiwa di agama pupu balok, pendek musui samdengah. Burung Abu Talib mengucap syahadat sehingga mati di luar tidak mengucap syahadat. Itu yang menjadikan sedih baginda Nabi SAW. Maka turunlah ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallah yahdi man yasha. Hai Muhammad, soal petunjuk bukan urusanmu, bukan ranahmu. Petunjuk itu adalah urusan Allah. Yahdi man yasha, siapa yang dikehendaki oleh Allah. Ini maka ia kan sholat kayunan baginda Nabi. Tidak lama kemudian meninggal Khadijatul Kubra. Nenek jadi narak saja, jadi penghalang. Karita tinggal tunggu waktu saja. Nih lama Muhammad. Nah kenal ni? Maraunin jenderal. Nama jenderal kena ini kenal ni. Nah ini yang terjadi. Tahu cerita itu, maka Nabi Muhammad SAW berikhtiar, berusaha untuk menghindar dari kematian itu, karena belum ada jaminan Allah untuk menjaga. Innallaha ya'sumuka minan nar, belum turun ayatnya. Maka Nabi berhijrah ke Taif. Sediman datang ke Taif baginda Nabi SAW, datang provokator. Nilai provokator ini barang-barang di zaman Nabi Wantara akan provokator. Datang ke Taif, dek terima Muhammad, lalu bahaya orang itu. Akhirnya apa yang terjadi? Nabi Muhammad masuk Taif terpelewat sampai berdarah kakinya. Tetapi untuk Sayyidina Ali yang kuat menjadi tabing, Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Akhirnya keputusan bagi Nabi kembali lagi ke Mekah. Jarak 30 kilo dari Taif, di sana baginda Nabi berhenti. Dan alhamdulillah tahun 1978 bersama guru saya Syekh Ismail Usman Zain Al-Yamani Al-Makki, saya ke Taif dan diberhentikan di sana, ditunjukkan aulad Syekh Syub hadal mahal alladhi istarah Nabi SAW hina ja'a Jibril. Cara dia tak istirahat lebih lagi kabur, dan masih sekarang
tahun 1978 di tahun samangki wallahu a'lam. Yang ini terjadi. Maka Nabi istirahat karena murkanya Allah, utusannya dihina. Karena utusan tidak boleh dihina secara internasional, secara nasional, secara regional. Diganggu terganggu utusan. Marat tiang pelunggu harap dengan baik di Banyuri terpaling dari terpaling mulai mengaruh itu bersejati diganggu dengan bersejati ini. Ampubian maling nyata-nyata maling nih kebuksa maling dia lagu jeron lumbar bersejati ampura dari duit tu tahun makin ya sudah tidak boleh diganggu. Itu hukum nasional, internasional, regional, dan hukum adat. Ini utusan Allah terganggu di dengan taib. Maka datanglah malaikat Jibril dengan petugas gunung. Malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah menjaga gunung. Karena gunung ini manik Allah Ta'ala wal jibala autada. Aku jadikan gunung sebagai autan, pangsat bumi. Nah ini maka bahasa gunung kembik pakayunan hai Muhammad untuk terkembik antelecik dengan time yang perlu selap mudah banyurip je apa gunung rencana cukup baikmu ada yang anyek gelap orang yang perlu mudah ukuran pratik tiang pelunggu. Tapi ini baginda Nabi SAW begitu dihina, mentotal terhina, tapi dibalas dengan doa, Allahumma di qaumi fa innahum la ya'lam. Ini kita negeri panutan kita begitu dihina. Kemudian baginda Nabi kembali ke Mekah lagi, baru dipanggil oleh Allah untuk Isra dan Mi'raj. Ia suruh mensari kajian telu saya kami anterancam keselamatannya. Ia suruh terkawal si Sayyidina Hamzah, pendekar yang luar biasa, yang dimiliki gelar oleh baginda Nabi Asadullah wa Asadu Rasulillah, macan Allah dan macannya baginda Nabi. Niki Hamzah. Kemudian di samping kirinya Sayyidina Ja'far. Tidak diragukan lagi keberaniannya membela baginda Nabi SAW, berani mati. Nah, niki. Maka datanglah malaikat Jibril alaihissalam bersama beberapa malaikat untuk mengambil Nabi Isra dan Mi'raj. Ahwa sampai dia, karena malaikat yang lain belum menemukan baginda Nabi. Yang pernah menemukan baginda Nabi Jibril doang membawa wahyu, yang lain belum. Ahwa sampai dia Dzalikan nur, itu yang cahayanya luar biasa. Maka diambillah baginda Nabi tanpa disadari oleh Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Ja'far. Dijauh di Zamzam. Kemudian dioperasi, tahun operasi Nil Sagar sampai di atas surah, di atas posat, dan dikeluarkan organ tubuhnya hati. Organ tubuh yang lain tidak dikeluarkan. Di darah ini sakit masih belum disadu semangat soalnya itu jumpa semangat soalnya disadu nih sedikit sadu nih. Ini kudrat iradat Allah. Maka dibasuhlah baginda Nabi hatinya ini, bukan karena kotornya tetapi dienergikan karena akan menghadap Azza wa Jalla. Maka Nabi dioperasi 4 kali, layak menitan para kompanya. Memang benar 4 kali. Wah, layak tuh kati Tuan Guru Masuha tuh nyedi terus nih. Limbah. Nah, nanti Wan. Karena dia waktu itu membacakan sifat Nabi Siddiq, amanah, tabligh, papa 4. Belum bilang kamu gini, kau kanggu apa kurang? Baik, tak kamu mau kurang, sungguh lu itu. Golah adin. Emang kamu pamit memang. Bilangnya Abu Raya. Maka 4 kali baginda Nabi dioperasi.
Pertama umur 4 tahun, 4 mana? Memang itu sejarah 4 tahun di Bani Sa'ad. Kemudian umur 10 tahun ketika menjelang balik. Kenapa ini umur 10 4 tahun? Karena biji jari lemun balita ni perlu dijaga. Dedek beng tengah huni sak kasar, dedek beng tengah huni sak kotor, dedek bersiap ni juru anak bisa umur 4 tahun di bawah. Peka anak ni, peka. Yang kedua umur 10 tahun. Kenapa umur 10 tahun? Karena umur 10 tahun ke atas anak niki mulai ego, milih paling hebat baik. Dia kanggo ejek-ejek jadi motor. Milih mereka para nusa. Apa? Emek. Iya lagi kan. Milih sak menuduh. Ada tak paling atas. Maka hati-hati kalau anak kita dia 10 tahun, pelihara, jaga-jaga. Kemana dia pergi, dengan siapa dia berteman. Karena era narkoba sekarang ini sampai kepada pelosok. Dia boleh ikuti doang narkoba ini. Maka tepat kenapa dioperasi umur 10 tahun. Nah kemudian menjelang nubuah, menjelang bi'tsah, karena di sana karirnya baginda Nabi, karirnya. Maka penciptaan karir itu 40 tahun. Coba perhatikan pejabat-pejabat tinggi, menteri, 40 tahun itu tahun kematangan. Kemudian menjelang bi'tsah, menjelang kenabian, menjelang Isra dan Mi'raj. Nah di sanalah dioperasi. Operasi kali ini wa mala'ahu ilman. Wasa besok bukan karena kotorannya, ditambah energi. Wa mala'ahu ilman, ilmu itu. Kemudian hikmah. Yang ketiga hilman, kesabaran. Yang keempat yakinan. 4 mana? Kebetulan memang 4. Memang iya. Kenapa ilmu? Tanpa ilmu tidak bisa apa-apa. Kemudian hikmatan. Jadi alim tidak cukup alim saja, tetapi harus memiliki sifat arif. Arif harus ada kearifan. Tanpa arif tidak bisa. Nah, kering yang contoh-contohkan kearifan itu. Contoh kearifan di zaman kerajaan Brawijaya kelima di Demak. Kerajaan Brawijaya kelima di Demak, masih kerajaan Majapahit, belum berdiri kerajaan Islam. Para wali songo pada waktu itu di Demak melarang umat Islam berkorban pakai banteng, karena banteng menurut agamanya raja, agama Buddha, banteng adalah al-mukarram, lebih al-mukarram dari tuan guru kita. Itu banteng, itu agama Buddha. Tidak ada dalam kitab fikih yang mengharamkan atau tidak membolehkan berkorban pakai banteng, tidak ada. Tapi maslahat. Maka semua umat Islam yang ada di Demak tidak boleh menyembelih banteng. Bukan karena tidak tahu hukum. Wali songo sangat alim, tapi dia arif. Dengan adanya larangan menyembelih banteng, maka leluasa wali songo menyebarkan agama Islam ke pelosok-pelosok. Itu alim dan arif. Luwe contoh-contohnya. Paling nyata dulu ampura yang wah jaga cerita menita arak 5 dura, teluk tuan guru, teluk kiai 5 dura nih. Kiai muda arak ni sir sekek. Muhsin Bubuk niki terkenal dengan sugih pelit-pelit doa. Sugih pelit. Kebetulan yang kaya raya ini dibuka hidayah oleh Allah berkorban.
aing korban sempi berangus pokoknya sempi berangus pelik terjeruk ke kiri sama muda mana ini korban astagfirullah alhamdulillah tumben berkorban mana nama-namanya saudara Balu tidak bisa karena berembe-rembe kebelik sapi harus untuk 7 orang bukan ibarat pekih yang untuk tolibi mendak bau kacin Balu je gaya kat payu burung lalu kita guru masuk gimana lomba kita guru masuk apa yang pasal kanguru Ustaz Amiruddin kayu pasal harus dengan bau katin Balu aku macam ni bau harum darek belek mah darek oh alhamdulillah biar kurang ini kurang tulis umurnya ini kena dia ini umurnya sekian sekarang, yang ini umurnya 3 tahun, yang ini umurnya 85 tahun. Kasihan ini kasihan. Apanya kasihan Pak Kiai? Kau nama saya apa yang kasihan? Ini satu anu dentau tahe bareng nunggang sapi saya beli ini. Dentau tahe, sakode ini dentau tahe. Bagaimana jalan keluarnya? Beli tangga. Nah, pirajin tangga 4 juta. Gampang, pesugul terus 4 juta. Lalu pesuruh bembek, alu bilang bembek sikit. Beli bembek sikit dari anjah itu. Mau menggorok sampai niki. Mau piak Balu si berangus, mau piak sate si gibas. Dua ngandang pendak kipannya lu gede yang tuang guru masuk, dia tuang guru Ustaz Amiruddin. Rasain itu. Ampun doang bau nih. Nah, maka dengan cara itu orang ini alim dan arif. Namun Abu Kalam satu ini alim doang, kurang arif. Di tangan kanggu, udah boleh ini, udah. Oh, sudah ada nanti bikin main. Sama ngomong apa bau jadi ampun. Nah niki, maka Rasulullah wa mala'ahu ilman wa hilman wa yaqinan wa hikmatan. Maka tidak ada musuh baginda Nabi karena semua apa yang menjadi problema diselesaikan dengan ilmu dan dengan arif. Niki contoh. Banyak contoh-contoh lain yang kearifan. Maka katanya ulama, Isra dan Mi'raj ini adalah min akmalil mu'jizah, min atamil mu'jizah, paling sempurna mu'jizah. Karena begini yang puraya jamaah, setiap era Nabi diberikan oleh Allah, dibekali dengan mu'jizah sesuai dengan zamannya. Eranya Nabi Allah Musa alaihissalam, di eranya dia tukang sihir, ilmu dalam, ilmu gaib, itu di zamannya Nabi Allah Musa. Apa menit-menit deh jadi limpah, jadi ulah, jadi menit terbaca-baca dekat teh jadi naga. Maka Allah Subhanahu wa taala karena eranya Nabi Allah Musa alaihissalam era yang luar biasa, ilmu dalam, ilmu hitam, maka Allah memberikan mukjizah kepada Nabi Musa, sebuah tongkat setiap saya. Untuk apa mukjizat? Litahaddi, at-tahaddi, untuk melawan daripada orang-orang yang jahat itu. Maka Allah membekali dengan mukjizat. Maka mukjizat Nabi Musa menelan seher, dipertandingkan. Datang lagi umat Nabi Allah Musa, wasa kalah si seher ni kalah. Tentu jadi Nabi Musa nih dengan dinar air doang nih, kelaparan doang nih, coba membawa rejeng nih, jadi air tentu jadi Nabi. Maka Allah memerintahkan fadrib bi'asakal hajar,
famfajarat minhu sinata asyarata aina, mengkempuk betu rejeh niki 12 mata air nangak Bani Israel, mentudan kalah seher, terpeturuk tangan. Tetapi ingat niki orang mengetahui kelebihan orang, kebenaran orang, kehebatan orang, tapi tidak mau mengakui. Itu namanya inat. Bani Israel ini inat. Kemudian Nabi Allah Musa harus dibunuh. Larilah Nabi Allah Musa, lik dulu niki segara, tentera lik muri. Maka Allah memerintahkan, ya Musa, keluarkan tongkatmu. Fadrib bi'asakal bahar, tempuk maka marak laut merah. Begitu lewat Nabi Allah Musa alaihissalam, Fir'aun terpejengek si batu masih, maka si Musa ngelalu bawa Nabi Fir'aun ngajar tengah laut mau kedait malik kayak ini, kecolak seluruh bala tentaranya meninggal dunia, mati seluruh, merah air niki. Jika kepada naran laut merah. Apunin Fir'aun, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Baru percaya nani si Nabi Musa dan Nabi Harun, tapi sudah tertutup lawan tobat. Nabi Musa, Nabi Isa di eranya dia ilmu kedokteran, bisa mengobati penyakit dari nana je corona je bih nasi Nabi Allah Isa dinarak corona si Nabi Allah Isa. Allah memberikan mukjizat kepada Allah Isa pengobatan, sehingga yukmilul abrasa wal akmaha, kemudian yuhyil mauta biiznillah, menghidupkan orang mati dengan izin Allah, dan juga menyembuhkan mata yang mulanya tidak punya penglihatan. Periak sekali sini Allah Isa salah. Di eranya Nabi Muhammad SAW, tetapi eranya Nabi Allah Isa hanya untuk Bani Israel. Coba baca Al-Quran. Nabi Musa diutus untuk siapa? Bukan untuk orang Jawa, bukan untuk orang Lombok, bukan untuk orang Sasak, bukan untuk orang Batam, bukan untuk orang Arab. Tapi Nabi Allah Isa diutus oleh Allah untuk Bani Israel. Dan itu umat Nabi Musa, Nabi Isa itu banyak di sini ya. Secara dalam Al-Quran tidak ada. Hanya Nabi Isa diutus oleh Allah untuk Bani Israel tok. Tidak ada untuk Nabi lain. Tidak ada umat lain. Ada yang diperpanjang, enggak perpanjang dulu. Yang jelas Nabi Allah Isa diutus oleh Allah untuk Bani Israel. Nabi Allah Yusuf untuk untuk kaum Mesir. Tapi baginda Nabi kita Muhammad SAW diutus oleh Allah rahmatan lil alamin, untuk semesta. Maka dibekali oleh Allah dengan mukjizat yang sampai sekarang tidak bisa orang mengalahkan. Tidak bisa orang mengalahkan mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Pertama Al-Quran. Al-Quran, di dalam Al-Quran disebut fa'tu bisuratin min mislih wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Lalu tentu dipercaya Al-Quran dari sisi Allah. Coba lihat Quran satu ayat saja selain Allah, datanglah dok datang semua. Nama profesor itu kumpulkan semua profesor, doktor yang di atas doktor, ada dari almarhum min dunillah. Sampai sekarang belum ada yang bisa menandingi. Ditantang oleh Allah, belum ada yang bisa menandingi Al-Quran. Di eranya baginda Nabi SAW, ilmu teknologi yang sangat luar biasa. Pada tahun 1982 Pangeran Sultan bin Salman ikut andil dalam naik ke astronot tahun 1982. Pangeran Sultan bin Salman, anak Raja Mekah, dan saya sedang ada di Mekah waktu itu. Diwawancarai di TV, berapa tahun persiapan untuk bisa
lulus ke astronot itu 3 tahun persiapan olahraga banting-banting pokoknya 3 tahun baru bisa. Jadi orang yang mau astronot itu latihannya berapa tahun? 3 tahun. Tapi Isra Mi'raj Ampuraya, teknologi tanpa teknologi lera narasenda. Belum ada yang memadai sampai sekarang. Dan orang-orang yang ke angkasa luar niki mereka Allah yarham yang ingat ketika yang di Manhar datang menguraikan Isra Mi'raj, Tuan Guru Zainuddin Mansur MA almarhum hadir di sana, Tuan Guru Faisal hadir, banyak tuan guru yang hadir menguraikan dengan semangat. Namun sampailah kepada astronot ini arah ini biaya yang usul nasan Tuan Guru mekah di Isra Mi'raj kanggo tak nik percaya. Boleh kita tidak percaya orang yang pergi ke naik bulan. Nah basin Zainuddin Mansur Allah yarham, ande mandik percaya sebab dari milik kamu bahasa ini biar ande mandik percaya wah jelas rukun iman itu arahnya. Ande mak percaya ande nak romo rukun iman lantaran saya percaya dengan saya kudu bulan. Ande mandek percaya pun tidak akan mengurangi rukun iman. Lagu ande masih dek percaya kasihan dia naun lau daya dia tahu lau daya. Am percaya dia nak menambah rukun iman, tidak percaya tidak akan mengurangi rukun iman. Lagu lemong dia percaya dia tahu lau daya. Ini jawaban Allah. Jadi Ampuraya, era teknologi yang secanggih ini sekarang belum ada yang bisa menandingi perjalanan Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi SAW. Maka Allah memberikan kepada setiap Nabi namanya mukjizat. Kepada orang saleh diberikan namanya karomah. Dato Lopa diberikan kekeramatan oleh Allah, Dato Bengkel diberikan kekeramatan oleh Allah. Nah orang yang jahat diberikan istidraj, marah dengan selak, tong keber dengan selak, sadu apa nih? Lain luwe dengan selak, nane tidak dengan selak nane, harap, tidak dengan selak. Jadi pada selak entah meneraka, mun selak entah meneraka, di mambikan kending, bereng kending sin sujud entah meneraka. Ngandim tahu kabar lamun dek syirik dulu Ampuraya. Dengan selak niki dia tahu kabar mendek syirik. Kami kita bani kena menut yang wah beguru di jidah lah. Bayar bulu rea bayar. Kami ingin tertarik lalu Pak Supratman dengan kita keluar setahun ninja nih. Kami tidak nyontoh Ismail kalau dia nih karena bisa baca. Wah, kalau saya punya ini di Lombok nanti wah hebat saya nangen. Tahu-tahu ya tak turut mendalami ternyata banyak di Lombok ini namanya selak. Wah, inna billah berbiakal kaburu makin subuh dah bilin balik ni subuh dah kelam ujung Mekah balik. Nah niki kenapa ni tahu nyala dengan selak niki lamun dewa mendewakan dewa surya. Tetap dengan aku nenek lah ketika mau nyala niki harus buang Tuhan yang gaib, Tuhan yang nyata surya Yuni baru tahu kabar untuk baca nak mikir mesang yang dapat menikah ni kabar ngalak kan. Nah niki kembali bani mana marah niki kembali bani ke mana ni karena yang tahu untuk rumah masuk bagian dia wika untuk lima beraja itu ini bani ni dengan apa begini mana dalilnya saya belum tahu apa sih dalil yang luar ngaji
Gak dia keluar. Kenapa? Karena saya tidak tahu waktu itu, dikira tidak seperti itu. Maka dia ingat, kalau pelulung sami didik. Jadi tahun, memang ada yang keturunan di tahun kembi terusun bijari ya hak berarti. Jadi tambah hasmaran itu. Yang penting istighfar. Jadi orang para nabi diberikan mukjizat, orang yang saleh diberikan karomah, kemudian orang yang jahat diberikan istidraj. Muya manik malaikat Jibril alaihissalam, ya Muhammad, nane waharak tu di dua kendaraan ambiya, namanya burak. Burak niki berasal dari barak, waqila minal barik, barak si becak, waqila minal barik si potik. Ini binatang surga. Lemak pasti mak pada nyeriuk lemak ibu-ibu. Burak ni markodek pokal himar belian sedikit hemat bernai 4 berkelete, menyalahi dari ilmu biologi. Kalau ilmu biologi berkaki 4 tidak akan bersayap, tapi ini berkaki 4 dan bersayap, akan menjadi isi surga. Kenapa burak jadi isi surga? Karena min kendaraan ambiya. Maka bahasa ulama, ini apa manusia doang saja isi surga, manusia, jin, binatang. Binatang yang akan menjadi isi surga selain burak, teres. Diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran dalam surat An-Naml. Kemudian teres tamu surga, peduli si batu. Tentera Sulaiman yang datang menunjukkan peti makanan di landang. Teres paling belik niki berkata, ya ayuhan namlul khulu masakinakum layah dimanakum Sulaiman wa junudu. Tamu selaku pada tamu tentera Sulaiman al-Liwa. Tamu selaku. Gara-gara peduli yelek batur, dia menjadi isi surga. Teres niki diimati syahadat, din sembahyang, tapi masuk surga karena apa? Peduli. Dia belum memainin peduli, tuan guru peduli jamaah, ustaz peduli di jamaah, maka insya Allah menjadi calon isi surga. Ada juga yang sangat jasanya besar, acong dalam surga, ini kan acong. Ada yang tergili di tengah lawak, tengah langan, ini nara kena kayu, pelor ini. Acong kamu, wan kembe acong ni kita masuk ke arah pintu ulama. Ulama niki di zaman Bani Israel. Sesandai niki dia jadi sempoter ni. Berembe wasiwa nyalen tu selak niki. Untuk sempoter si naran apa? Aran Ashabul Kahfi niki di tahun kembi. Dekat sekali kita baca. Namun 2 kali itu paling lain bega-bega anjau andangan. Yang 7 pemuda ini anaknya orang penting semua. Namanya Yamlikhah, Maksalina, Mahlina, Marnush, Dabarnush, Syadhanush, Kafastatius. Anjingnya namanya Qitmir. Wasaminuhum kalbuhum rajman bil ghaib. Itu diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Namanya di dalam surat Kahfi. Nah, yang 7 niki menjadi buronan, lari tamu di dalam gua. Ia suruh terkalang Kahfi. Kahfi artinya gua. Tedem kita di gua ni, penjaga si acong ni penjaga. Seperempat kelain kata tedem, arak 300 tahun. Lamun dik percaya mak kelikit sone. Hadir mak kelikit sone. Tidak yakin dengan kudrat iradat Allah. Lamun dik percaya kebaru syahadat. Karena itu diabadikan oleh Allah dalam surat Kahfi. Nah, di dalam Al-Quran itu.
piring kelete yang pada ngase piring kelete dan yauman au ba'daya, satu hari atau 2 hari, terasa 1 hari 2 hari. Maka makanan bojak makanan, tahu-tahu makanan ini watak sede silap lapah tenan ini bawa lama dia 300 tahun kukun marah berminyak ke Bendu, saling bengak saling kelelik. Aluh enggak made ni kepeng logam ni aluh beli dia melihat aluh beli tu mas dia pasti dia melihat tu rombongan ingat wal yatalatta wala yushiran nabikum ahada wal yatalatta dengan dinda wala yushiran nabikum ahada adik dedek mbai saat dengan sak nyuriga dengan dedek beli lalu kias tentang di makanan segala wal yatalatta wala yushiran nabikum ahada in bayah nabaran ini makanan ini tendo jual makanan sekarang mulai cepe mula desa dek curiga terdemak terbakar terbeki di pos polisi di terbeki tusuk-tusuk 300 tahun yang lalu. Nah niki diabadikan dalam Al-Quran wal yatalatta wala yushiran nabikum ahada, maka tidurnya terasa yauman au ba'daya. Nah anjing yang setia kepada 7 ulama niki akan menjadi isi surga, basung menjadi isi surga. Apalagi kita yang ikut di dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Ini ragu di NU niki, ini beragu-ragu terdiri dengan NU, karena orang NU adalah programnya adalah program ulama. Membela Nahdlatul Ulama berarti membela para ulama. Acong kamu surga. Apalagi kita. Maka alhamdulillah kita ditinggalkan, diberikan warisan oleh para ulama. Kita namanya Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Wih basin malaikat Jibril, ya Muhammad, lingkihin burak kenane, karena kamu akan menerima perintah sholat. Wah, karena cik belum masuk jelasan dengan sepotongan perintah sholat. Wah, saya di atas burak makin lebih jam ni kita dolar. Dia tak tahu taik nanti. Dia tak tahu taik nanti. Tahun sekali Ustaz Amin ni tahun sekali tak taik. Nanti dia tak tahu taik jam dolar. Era tak bisa ini taik dia. Ini tunggang burak. Terus tiba Baitul Maqdis. Tuntut dia lewat tahun sekali. Mari Baitul Maqdis Sidratul Muntaha sampai Mustawa. Lamun tak kemudian secara marak sabar 6 kali baru bisa selesai. Orang sepanjang umur baru lewat dan nyambung balik. Engkah hajian, sampai entah tunggang burak. Detua kayak ni detua nyampe penjelasan linuriyahu min ayatina. Antara Masjidil Haram sampai Baitul Maqdis ayat min ayatillah. Dari Baitul Maqdis Sidratul Muntaha Allah memperlihatkan kepada baginda Nabi SAW ayat min ayatillah. Lama nyambung balik kurang lebih jauh lebihan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.